Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ainus Jabar. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang bersama narasumber kita ada Bapak Muhammad Adi Widianto atau Kang Adi. Beliau merupakan anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung. Kita masih membahas mengenai guncangan ekonomi global. Kita ketahui bahwa hingga saat ini meskipun memang ada penundaan untuk pengenaan tarif Indonesia sebesar 32% oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ya kurang lebih tentunya dan bahkan menjadi perang dagang internasional seperti itu dan ini bahkan terdampak hingga ke akar rumput. Kang Adi tadi disampaikan bahwa salah satu tidak hanya industri tetapi juga bahkan hingga kalau bisa dibilang akar rumput sampai UMKM ini terkena dan ini baru awal. Betul. Seperti itu. Langkah yang terus didorong oleh rekan-rekan DPRD kepada mitra kerja yaitu pemerintah Kota Bandung, apa yang harus dilakukan apalagi kalau kita lihat dari mulai pusat sampai ke daerah soal penghematan ini menjadi juga wacana cukup penting nih. Oke. Jadi gini, yang pertama ya, banyak yang bilang kita ditolong karena ditunda. Kebijakan kita dengan Amerika itu kan ditunda. Sebenarnya bukan itu problemnya. Problemnya ini karena perangnya Amerika sama Cina. Sekarang aja udah 200% ya dikasih sama Amerika itu dikasih sama Cina tuh 200% kalau nggak salah. Cina dikasih sama Amerika tuh pajak 200%. Resikonya apa? Barang Cina akan membanjiri Indonesia. Oke, kita hanya menjadi pasar. Kita akan jadi pasar. Itu problemnya. Sedangkan pemerintah pusat kemungkinan nggak mungkin menolak itu masuk. Nah, efeknya akan ke UMKM, akan membanjiri ke kita. Efeknya akan makan ke UMKM. Sedangkan kita tahu sendiri tekstil kita sulit bersaing dengan mereka. Industri-industri padat karya kita sulit buat bersaing sama mereka. Makanya yang harus kita fokusin sebenarnya tingkat kreativitas kita. Ya kata saya tadi mungkin kita perlu pelatihan juga tingkat kreativitas kita seperti apa untuk meningkatkan daya saing. Karena kalau hanya untuk barang jadi kita akan berat. Dan saya punya keyakinan kalau misalnya ini perang dagang Amerika Cina ini akan sangat berlangsung lama, ini barang Cina bakal membanjiri negara kita. Gitu. Dan itu kalau pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak fokus akan itu akan berdampak pada industri padat karya dan berefek pada pengangguran. Oke, gitu. Baik. Sudah mulai terasa industri padat karya ini banyak yang mengeluh ke rekan-rekan DPRD? Banyak sih, cukup banyak. Oke, apa yang mereka keluhkan untuk di awal-awal perang dagang ini? Sebenarnya yang mereka keluhkan itu yang baik-baik teman-teman pedagang di pasar ya, pasar baru contohnya, industri-industri UMKM juga mereka mengeluhkan karena kayak lebaran kemarin itu harga moneynya udah nggak ada. Mereka itu ngerasa ini biasanya tuh bulan puasa itu rezekinya mereka sangat besar ya. Sekarang mereka ngerasa biasa aja, udah kayak bulan-bulan biasa aja. Jadi yang mereka takutkan ini akan berkepanjangan gitu. Oke. Kita sempat juga menyimak ada jargon UMKM naik kelas, itu pelatihan dilakukan, pengembangan UMKM dilakukan, tetapi juga ada hal yang menjadi kesulitan itu bagaimana cara memasarkan hasil-hasil produk UMKM ini, bagaimana membuka pasar lebih luas di tengah-tengah kondisi ekonomi global perang dagang ini, Kang. Betul. Jadi saya setuju tadi Mas. Banyak yang mengatakan UMKM naik kelas, sedangkan kita tuh, jadi gini, kita ini sangat bergantung pada UMKM, tapi di satu sisi kita nggak ngurus UMKM gitu ya. Jadi emang cukup miris juga. Jadi saya sempat sih saya beride ria, sebenarnya industri Cina ini, kita ambil sampel Cina ya, industri Cina ini sangat melesat pesat itu kalau kita sadarin pada saat ada Alibaba nggak sih? Jadi Alibaba itu kan, lu UMKM di Cina, lu mau ngekspor ke luar negeri yuk via Alibaba. Nah maksud saya tuh, ya Indonesia sudah digital, harusnya kita ada wadah untuk mengenalkan barang kita di Eropa, mungkin di pasar-pasar luar lah. Gitu. Dengan tingkat kreativitas kota Bandung. Karena saya yakin UMKM Kota Bandung ini tingkat kreativitasnya tinggi. Jadi saya rasa market di luar itu sangat menghargai tingkat kreativitasnya gitu. Oke, penggunaan digitalisasi masih dirasakan sangat kurang meskipun kalau kita bilang Kota Bandung sebagai kota yang juga
tingkat pendidikannya juga tinggi, Betul, banyak betul. universitas di Kota Bandung, tetapi masih dirasakan kurang untuk mengembangkan UMKM melalui digitalisasi? Ya, itu sangat karena itu butuh proses ya. Kita harus Mhm. harus mengenalkan ke teman-teman UMKM. Bahkan UMKM pun nggak semua ngerti digital kan. Kita harus Mmm, coba mengenalkan oke. mereka gimana caranya untuk bermain digital, untuk Mhm. gimana caranya ekspor impor. Bahkan sekarang ini UMKM yang setahu saya banyak yang mereka itu buta ekspor impor tuh Oke. seperti apa Mhm. gitu. Oke, baik. Jadi memang, eee, pelatihan kembali menjadi salah satu fokus yang harus Betul. dilakukan oleh Pelatihan pemerintah Kota Bandung. pelatihan dengan serius ya, Mhm. gitu. Oke, sejauh ini kurang serius? Seperti Ya apa? gitu lah. Oke, baik. Nah, kalau melihat tadi kita berbicara bahwa ketakutan akan, pasar ya, apa namanya, Indonesia menjadi pasar atau bahkan Kota Bandung menjadi pasar dan bahkan sudah banyak dikeluhkan kalau kita lihat di Idul Fitri Betul. kemarin seperti itu. Sektor apa lagi yang harus menjadi pengawal ataupun juga yang bisa dimanfaatkan untuk Kota Bandung ini? Kalau kita lihat pariwisata tampaknya, juga sudah mulai mengeluhkan. Nah, ini Betul, betul. bagaimana ini agar pariwisata yang menjadi andalan di Kota Bandung, ini betul-betul bisa diandalkan, tidak hanya UMKM? Betul. Nah ini lucu juga ya. Mhm, Banyak yang bilang Bandung itu sumber pariwisata. Sebenarnya ah, orang Jakarta atau orang luar itu spend money di Kota Bandung hanya untuk menginap dan makan. Sedangkan wisatanya mmm, memang ke Lembang, bukan Kota iya, Bandung. Ke mmm, Pangalengan mungkin kan oke, sebenarnya itu yang harus kita ini. Dan mereka pun sebenarnya kenapa mereka ke sana? Ah, mereka tuh agak sedikit jengah karena Bandung ini sudah macet kan. mhm, Bandung, iya, Bandung sudah macet. Dan sekarang mereka pun sudah ada pilihan lain karena ada tol nggak harus ke Bandung, gua ke Solo juga, ke Semarang, kemana gitu kan. mhm, Jadi kalau pemerintah Kota Bandung aware harusnya itu tanda warning gimana caranya kita untuk ningkatin lagi wisata di mhm. di Kota Bandung gitu ya. Itu sih paling yang harus kita fokusin ya. Oke. Jadi bagaimana perputaran uang ini tidak berada di luar lingkar Kota Bandung, tetapi Betul, masuk ke dalam Kota Bandung, betul. terutama di sektor pariwisata, Ya, seperti itu. Nah, ini soal, di Kota Bandung sendiri memang jengah dengan kemacetan, ya. seperti itu. Apalagi yang harus betul-betul difokuskan agar sekaligus soal, eee apa namanya, masalah ekonomi global ini tidak sangat berdampak untuk masyarakat Kota Bandung itu sendiri, Kang? Sebenarnya kalau saya Mhm, yakinnya gini ya. eh, apa untuk Kota Bandung kalau mhm, misalnya jadi pada saat saat ekonomi kita hancur ini yang akan menang itu yang punya kreatif. mmm. Sedangkan kita yakin Bandung ini kreatifnya cukup tinggi. Mhm, Kalau misalnya jadi daya survival warga Kota Bandung itu harus tingkatkan kreativitasnya lah. mhm, Dari segi pebisnis ya, dari segi mhm, pebisnis. Kalau misalnya dari segi pekerja ya cukup cukup bersabar lah karena mhm, sekarang juga banyak ya gerakan makan tabungan gitu kan, iya, banyak banyak. Nah itu untuk pekerja ya bantu 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 perusahaannya untuk tetap berjalan lah. mhm, Tapi untuk segi-segi pengusaha UMKM, saran saya tingkatkan kreativitasnya. mhm, Contoh kecil ya, kita pernah lihat jadi kayak contoh mhm, kecil aja. Saya tahu ternyata ada pedagang batagor kaki lima rame banget. Saya nanya kenapa batagornya rame? Jadi batagor yang lain itu kecil segini, dia gede sendiri. mhm, Sebenarnya kreatifnya simpel, tapi ternyata itu bisa make money buat dia gitu. Jadi oke, maksud saya kreativitas itu yang perlu ditingkatkan di Kota Bandung mhm, untuk survival ya, untuk kita bertahan dari guncangan perekonomian ini. oke, Gitu. baik. Bertahan dengan kreativitas itu salah Betul, satu kunci betul. yang bisa dilakukan oleh para pelaku, UMKM ataupun juga para pengusaha. Dan pemirsa tentunya kita masih akan terus berbincang mengenai juga seperti apa dampak ekonomi global ataupun juga perang dagang, yang saat ini juga sudah mulai terasa ataupun di sektor ekonomi, bahkan hingga ke Kota Bandung. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, tetaplah bersama kami dalam program Dialog Ainus Jabar.